Alhamdulillahi wa kafa wal akibatu littaqwa wa subhana wa ya'lu wassalamu ala man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimu syarru wal akhfa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ummati li hidayatil wa jannah ya ahsanu ma wa abqa. Qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata yang paling pantas untuk selalu kita ucapkan selain rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan dan waktu luang, hingga Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Mari dalam kesempatan singkat ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hatib berwasiat kepada diri Hatib dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putaran waktu menghantarkan kita di Jumat yang pertama di hitungan 7 Januari 2022. Satu pekan kita sudah berada di tahun 2022. Seperti itulah perjalanan waktu yang kita jalani, yang kita hadapi, berputar, bergeser, berganti. Dia melaju ke depan dan tak pernah mundur ke belakang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah demi makhluk yang besar. Sering dipertanyakan kenapa Allah bersumpah demi makhluk, padahal dalam konsep Islam begitu bersumpah demi selain Allah itu dilarang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sang pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, agung, Dia yang berkuasa, Dia yang mencipta segala apa yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya. Maka Allah punya hak penuh untuk bersumpah atas apa yang Dia sumpahkan, termasuk Dia bersumpah kepada makhluk-makhluknya.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang kita dapatkan. Ketika Allah bersumpah demi makhluk yang besar, menunjukkan ketika Allah bersumpah demi makhluk yang besar ini adalah ciptaan yang begitu hebat dan dahsyatnya, menunjukkan kekuatan, kemahabesaran dan keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersumpah. Misalnya kita dapatkan wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah bagian-bagian Allah bersumpah kepada makhluk ciptaannya yang besar, matahari, bumi, bulan, bintang, menunjukkan betapa hebat dan dahsyatnya apa yang dia sumpahkan untuk meyakinkan kepada kita sebagai hambanya, ini ciptaan yang maha hebat. Kalaulah yang diciptakan begitu dahsyat dan hebatnya, maka berpikirnya kita akan jauh lebih hebat Sang Penciptanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapatkan di beberapa tempat sumpah-sumpah Allah terkait dengan makhluk yang dahsyat ini. Tapi begitu Allah bicara tentang waktu, yang Allah juga bersumpah demi waktu, maka ada beberapa kali terulang dalam Al-Quran, kurang lebih 6 kali. Misalnya ketika Allah bersumpah memasuki waktu fajar, Allah sudah bersumpah wal fajar walayalin ashar. Lalu kemudian masuk subuh, was subuhi iza tanaffas. Lalu kemudian masuk kepada siang hari, wad duha. Masuk juga kepada malam, wal lail, kata Allah. Maka ada rentetan waktu yang mengingatkan kepada setiap kita. Allah saja bersumpah untuk mengingatkan deretan waktu, runutan waktu dari fajar, subuh, menjelang siang sampai masuk kepada malam. Allah bersumpah. Lalu kemudian dalam Quran surat Al-Asr yang familiar bagi kita, wal asr, kata Allah, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah bicara tentang waktu terulang berkali-kali untuk mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai manusia di permukaan bumi ini diiringi dan diwarnai oleh waktu. Makanya Allah mengingatkan lewat surat Al-Asr ini, bersumpah dia. Kalau Allah sudah bersumpah demi sesuatu, ada makna yang terkandung sangat dalam, yang sangat dahsyat dan sangat hebat. Demi masa, demi waktu, Allah mengingatkan kepada kita, illal ladzina amanu. Ada pengecualian yang kata Allah, manusia dalam kehidupan ini rugi dengan perjalanan waktu yang diberikan oleh Allah. Lalu kemudian manusia tidak sedikit terlena dengan waktu yang disiapkan, disediakan oleh Allah. Diberikan waktu dan kesempatan dari 0, 10, 20, 30, 50, atau boleh jadi sampai 100 tahun. Lalu kemudian dia tidak bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Ini yang dikatakan Allah, manusia masuk dalam kategori merugi.
Makanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putaran waktu yang oleh kita hari ini tak terasa berputar begitu cepatnya. Padahal waktu itu hitungannya dari Nabi Adam sampai dengan detik ini 24 jam dalam sehari semalam bagi kita. Tapi terasa begitu cepat dari Jumat ke Jumat. Makanya hitungan detik menghantarkan ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, berputar terus tak terasa oleh kita. Ternyata hari ini kita usianya sudah 20, 30, 40, 50, 60. Dan bersyukur kita yang boleh jadi ada orang-orang tua kita yang hari ini masih dihidupkan dengan usia 70, 80, bahkan sampai 100 tahun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingatkan dengan perjalanan waktu agar kita tidak terlena dengan waktu yang mengiringi hidup kita. Allah ingatkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dengan waktu yang begitu cepat kita rasakan dia berputar, berganti terus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tidak termasuk kategori orang-orang yang merugi yang dikatakan Allah? Kalaulah kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi dikatakan Allah, illal ladzina amanu, kecuali kata Allah orang-orang yang beriman. Maka merawat iman, menambah keyakinan, memperkuat akidah, itu adalah satu kemestian yang harus kita lakukan. Jangan sampai usia kita bertambah, semakin tua, yang sangkaan kita selalu akan panjang umur, padahal pada hakikatnya semakin sedikit waktu dan jatah kita hidup di dunia. Sementara apa yang semestinya kita persiapkan agar kita tidak termasuk illal ladzina amanu, yang dikecualikan oleh Allah orang-orang yang beriman, yang tidak termasuk merugi di sini, maka sudah menjadi satu keharusan bagi kita untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita. Apa cukup dengan iman? Apa cukup dengan keyakinan? Tentu tidak. Ayat ini dilanjutkan oleh Allah beriringan iman dengan amal soleh kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan yang terbaik dengan amal-amal ibadah seiring dengan waktu yang semakin singkat, semakin mendekat waktu dan jatahnya. Kita harus menjadi orang yang cerdas memanfaatkan usia dan umur kita. Jangan semakin waktu kita semakin sedikit, tapi justru kita semakin tidak bisa memanfaatkan waktu. Maka dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan kekuatan akidah kita memaksimalkan dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh inilah nanti yang menjadi perhitungan, yang menjadi persembahan, menjadi perbekalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpastadiul khairatlah kita untuk selalu melakukan amal-amal soleh, yang mudah-mudahan dengan amal-amal soleh itu kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dikatakan Allah. Apa cukup dengan keyakinan, dengan iman lalu amal soleh? Ternyata Allah lanjut lagi ayat ini, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi bukan ulama saja, bukan ustadz saja, bukan guru saja yang bisa memberikan nasihat kepada siapapun ketika kebenaran itu kita yakini dan kita mampu sampaikan walaupun satu ayat. Rasulullah sampaikan kebenaran itu, saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan pasti dalam menyampaikan kebenaran butuh waktu, butuh kesungguhan. Maka di situ Allah sertakan mesti dengan kesabaran. Berdoa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kekuatan, keimanan, amal-amal soleh, lalu kemudian kita mampu menebarkan kebaikan dan kebenaran ini kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cinta. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Ini yang mesti harus kita bentengi sejak dini, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, orang-orang yang kita kasih, sahabat kita, dan semuanya. Tebarkan kebaikan dan kebenaran ini. Mudah-mudahan inilah yang nantinya menjadi catatan-catatan untuk perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.